Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Erika Safira, yang kedua Heni Fitria Dewi, Khairul Nikma, dan Jeliana Margareta. Tujuannya adalah mampu memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Yang kedua, mampu menganalisis ejaan, yaitu pemakaian huruf dan penulisan kata yang digunakan dalam karya ilmiah yang telah disediakan. Yang kedua, ada prosedur kerja. Yang pertama itu praktikan memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Yang kedua, praktikan menganalisis ejaan, yaitu pemakaian huruf dan penulisan kata yang digunakan dalam karya ilmiah yang telah disediakan. Yang ketiga, ada dasar teori, yaitu bahasa Indonesia mengalami 5 kalimat penggantian tata cara penulisan atau ejaan, yaitu yang pertama pada tahun 1901 disahkannya ejaan Van Ophuijsen, yang kedua pada tahun 1947 diubahlah menjadi ejaan Swandi, yang ketiga pada tahun 1966 diubah menjadi ejaan Melindo, yang keempat, pada tahun 1972 diubah menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan yang kelima, pada tahun 2015 diubah menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mulyadi 2017. Tulisan merupakan hasil karya tangan seseorang yang diperoleh dari hasil penulisan. Kegiatan menulis adalah kegiatan yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan ketiga kemampuan berbahasa lainnya, seperti kemampuan mendengar, berbicara, dan membaca. Menulis mengharuskan seseorang berpikir keras, dan menulis sebuah tulisan terdapat berbagai macam aturan-aturan dasar yang harus dipahami, dan peraturan tersebut harus diterapkan agar penulisan tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Iskandar Wasid 2011. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, digunakan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang akan memacu peserta didik untuk dapat menulis teks sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 serta Mendikbud mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang ejaan yang disempurnakan. Murtiani 2018. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, yaitu kalimat, kata, dan sebagainya, dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis, yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Haryanti 2019. Pembagian PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf diklasifikasikan menjadi 8, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Sedangkan penulisan kata diklasifikasikan menjadi 11, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, artikel, singkatan, dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, mu, nya, serta kata sandang si dan sang. Kurniasari 2015. Selanjutnya dibacakan oleh Heni Fitria Dewi. Selanjutnya, dalam hasil analisa praktikum yang kami dapatkan dari kesalahan kutipan kalimat
kalimat, yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di apotik ABC. Terdapat di halaman 2 di karya ilmiah A, bentuk kesalahannya penulisan kata. Untuk alasan kesalahan, seharusnya di apotik ditulis terpisah menjadi di apotik ABC, karena apotik menunjukkan suatu tempat, dan huruf A menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan nama apotiknya ABC. Kemudian sesuai aturan PUEB-nya, kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, pada kalimat penelitian ini dilakukan pada apotik ABC karena di apotik tersebut belum ada penelitian terkait kepuasan pasien terhadap pelayanan di apotik serta dapat mengetahui seberapa puas pasien terhadap pelayanan di apotik ABC sehingga terdapat kualitas pelayanan yang lebih berkualitas. Untuk halamannya di halaman 2 juga, kesalahannya di penulisan kata yang seharusnya di apotik ditulis terpisah menjadi di apotik. Karena apotik menunjukkan suatu tempat dan huruf A menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk aturan PUEB-nya, kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf kapital dipakai sebagai awal kalimat. Yang ketiga, dalam kalimat bagaimana kepuasan pasien terhadap pelayanan di apotik. Yang kedua, pelayanan apa saja yang didapatkan pasien di apotik. Ini sama seperti yang sebelumnya, kesalahannya pada penulisan kata yang seharusnya di apotik itu terpisah menjadi di apotik karena suatu tempat dan huruf A-nya juga diikuti dengan nama apotiknya, maka harus besar huruf A-nya. Kemudian sesuai PUEB-nya, kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Selanjutnya untuk kalimat untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di apotik ABC. Ini juga sama Masian untuk penulisan katanya, kata di apotik yang seharusnya terpisah. Kemudian huruf A-nya menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan nama apotiknya. Sesuai PUEB-nya, kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Untuk yang kelima, masih sama, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh tenaga kefarmasian di apotik ABC. Bentuk kesalahannya penulisan kata, kemudian ya seharusnya di apotik tadi ditulis terpisah menjadi di apotik. Karena kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya yang keenam, menurut peraturan Menkes nomor 9 tahun 2017 yang dimaksud dengan apotik adalah fasilitas pelayanan kefarmasian. Terdapat di halaman 4 karya ilmiah A. Bentuk kesalahannya yang pertama itu penulisan huruf, yang kedua penulisan kata. Untuk alasan kesalahannya, seharusnya menurut itu ditulis menjadi menurut dengan M-nya huruf besar karena terletak di awal kalimat. Untuk sesuai PUEB-nya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Selanjutnya, adapun surat izin apotik SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Terdapat di halaman 4 karya ilmiah A. Kesalahannya di penulisan kata. Ini ada profesi sih. Untuk profesi itu tidak, belum hapus tadi. Untuk alasan kesalahannya seharusnya kabupaten atau kota ditulis menjadi kabupaten dengan huruf K besar. Karena di PUEB huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Kabupaten atau kota termasuk nama tempat. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi pengamanan. Terdapat di halaman 5 karya ilmiah A. Kesalahannya penulisan huruf. Yang seharusnya sediaan farmasi tidak ditulis dengan huruf kapital, tetapi ditulis menjadi sediaan farmasi. S dan F-nya menjadi huruf kecil. Karena sesuai aturan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf awal kalimat.
Oliver dalam Supranto 2001 mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang. Terdapat di halaman 7 karya ilmiah A, kesalahan pemakaian huruf yang seharusnya perasaan ditulis menjadi perasaan dengan P huruf kecil. Karena sesuai PUEB-nya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang 10, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah, agak ke bawah mah, kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Untuk bentuk kesalahannya penulisan kata terdapat di halaman 7 karya ilmiah A. Alasannya seharusnya di bawah itu ditulis terpisah menjadi di bawah. Karena menurut PUEB, kata depan seperti di ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dan di bawah-bawah itu termasuk tempat. Kemudian pelayanan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga, dan memberi komentar yang baik tentang bahasa maupun tempat pelayanan. Ini tipu ini. Terdapat di karya ilmiah A, halaman 7, kesalahannya penulisan kata. Seharusnya kata sensitif itu ditulis menjadi, maaf tidak ada tipu, seharusnya ditulis menjadi sensitif, tidak dengan huruf miring, karena kata tersebut bukan merupakan ungkapan dalam bahasa asing, tetapi menyatakan kepekaan. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian yang ke-12, tingkat kepuasan pelayanan terhadap pelayanan merupakan faktor penting yang mengembangkan suatu sistem penyedia pelayanan. Terdapat di halaman 8 karya ilmiah A. Bentuk kesalahan pemakaian huruf, seharusnya suatu ditulis menjadi suatu dengan S-nya huruf kecil, karena huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat. Menurut konsep service quality oleh para suraman, kualitas pelayanan memiliki 5 dimensi. Terdapat di halaman 8 karya ilmiah A. Bentuk kesalahannya penulisan kata. Seharusnya 5 dimensi ditulis menjadi 5 dimensi dengan huruf, karena 5 dimensi tidak termasuk dalam perincian merupakan satu kata. Untuk yang ke-14 mah, dalam aspek reliability terdapat 2 unsur yang utama. Terdapat di halaman 8 karya ilmiah A, kesalahannya di pemakaian huruf. Seharusnya reliability itu ditulis menjadi reliability karena merupakan bahasa asing. Jadi menurut PUEB, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-15, selain itu dimensi ini juga mencakup tampilan fisik dari suatu fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Terdapat di halaman 8 karya ilmiah A, bentuk kesalahan pemakaian huruf. Seharusnya fasilitas ditulis menjadi fasilitas dengan F huruf kecil, karena menurut PUEB huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat saja. Selanjutnya dibacakan oleh Reta. Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan kepedulian, agak ke bawah mah. Itu terdapat pada karya ilmiah A, salahnya di pemakaian huruf, seharusnya kemudahan ditulis menjadi kemudahan dengan K huruf kecil, karena huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang ke-17, beberapa jenis obat beredar di pasaran, antara lain itu kesalahannya pada penulisan kata. Seharusnya di pasaran ditulis menjadi di pasaran karena termasuk kata tempat. Kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ke-18, obat generik adalah obat dengan nama resmi internasional non-proprietary names
INN yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Itu kesalahan pada pemakaian huruf. Yang pertama, seharusnya generik ditulis menjadi generik dengan G huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Dan seharusnya internasional ditulis menjadi internasional karena merupakan bahasa asing. Itu ditulis dengan huruf miring. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-19 ada obat bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen. Itu salah dalam pemakaian kata. Seharusnya bernama dagang ditulis menjadi bernama dagang dengan B dan D huruf kecil, karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nomor 20, obat paten adalah obat generik dengan ke bawah nih mah. Dengan nama dagang yang memproduksinya sudah dipatenkan. Itu yang pertama ada pemakaian huruf, dan kedua ada penulisan kata. Seharusnya paten ditulis menjadi paten dengan P huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Yang kedua, seharusnya dipatenkan ditulis menjadi dipatenkan karena bukan menunjukkan suatu tempat maupun arah. Kedua, kata depan ditulis tidak terpisah jika bukan menunjukkan tempat, arah, maupun waktu. Yang ke-21, yang pertama ada obat bebas dan dua obat bebas terbatas. Itu kesalahannya ada pada pemakaian huruf. Seharusnya bebas ditulis menjadi bebas dan bebas terbatas menjadi bebas terbatas dengan B dan T huruf kapital karena termasuk dalam judul. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-22 ada tingkat peringatan obat bebas terbatas terbagi ke dalam 6 golongan. Itu salah di pemakaian huruf. Seharusnya obat ditulis menjadi obat dengan O huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang selanjutnya ada penggunaan diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Itu salah dalam penulisan kata. Seharusnya di Indonesia ditulis terpisah menjadi di Indonesia karena menunjukkan tempat dengan I huruf besar karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama instansi atau nama tempat. Selanjutnya ada obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Itu terdapat kesalahan pada penulisan kata. Dipertanggungjawabkan seharusnya penulisannya dipertanggungjawabkan karena gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus tidak ditulis serangkai. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, jadi tidak dipisah. Selanjutnya, ada penelitian ini dilakukan di Apotik ABC Bandar Lampung. Salah dalam penulisan kata, di apotik seharusnya ditulis di apotik karena nama instansi harus ditulis terpisah dan dengan huruf kalimat karena diikuti dengan nama tempatnya. Kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Selanjutnya ada pasien yang datang membeli obat di apotik ABC dengan pelayanan non-resep dan bersedia untuk menjadi responden dengan 17-60 tahun. Salah dalam penulisan kata. Seharusnya kata di apotik diubah menjadi di apotik, A-nya besar karena nama instansi harus ditulis terpisah dengan A huruf kapital karena diikuti dengan nama instansinya. Kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.
Yang kedua, selanjutnya, batas kesalahan atau margin of error dalam penelitian ini adalah 5%. Salah dalam pemakaian huruf. Seharusnya margin of error ditulis menjadi margin of error karena bahasa asing harus ditulis dengan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya, variabel penelitian diukur menggunakan skala Likert. Salah dalam penulisan kata seharusnya ditulis menjadi diukur tidak terpisah karena bukan menunjukkan suatu tempat, arah, maupun waktu. Kata depan ditulis tidak terpisah jika bukan menunjukkan tempat, arah, maupun waktu. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah salah dalam pemakaian huruf. Seharusnya beberapa ditulis menjadi beberapa dengan huruf B kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Selanjutnya, dalam pengambilan sampel penelitian ini, kuesioner dibagi secara langsung kepada responden setelah selesai diberikan pelayanan oleh petugas apotik. Salah dalam pemakaian huruf. Seharusnya apotik ditulis menjadi apotik dengan A huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Selanjutnya ada pengajuan surat perizinan kejurusan dan apotik. Salah dalam pemakaian kata, seharusnya apotik ditulis menjadi apotik dengan A huruf kecil karena huruf kapital hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Selanjutnya dilakukan perizinan ke apotik ABC dengan surat rekomendasi dari pemilik dan ke bawah penanggung jawab apotik yang nantinya untuk melakukan pengambilan data. Itu masuk ke pemakaian huruf. Seharusnya apotik ditulis menjadi apotik dengan huruf A kecil karena huruf kapitalnya hanya digunakan pada awal huruf kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Selanjutnya, pengambilan data dilakukan selama 1 bulan di apotik ABC. Penulisan kata dan pemakaian huruf. Seharusnya kata di apotik diubah menjadi di apotik karena nama instansi harus ditulis terpisah dan A dengan huruf kapital karena diikuti dengan nama instansinya. Kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Selanjutnya ada penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan SPSS versi 25 statistik PKG for the Social Sciences dengan memakai analisis univarian dan bivarian yang akan menjalankan step indikator kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di apotek ABC. Itu terdapat kesalahan di penulisan kata dan pemakaian huruf. Seharusnya kata di apotik diubah menjadi di apotik karena nama instansi yang harus ditulis terpisah, dan A dengan huruf kapital karena diikuti dengan nama instansinya. Kata depan seperti ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Pembayaran obat dibeli oleh pasien. Itu salah dalam penulisan kata, seharusnya ditulis terpisah menjadi dibeli karena tidak menunjukkan tempat. Kata depan seperti tidak ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erika. Pembahasan pada praktikum 1 Bahasa Indonesia kali ini memiliki tujuan agar mahasiswa mampu memahami ejaan sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia dan mampu menganalisis ejaan dan pemakaian huruf dan penulisan kata yang digunakan dalam karya ilmiah yang telah disampaikan. Selain tujuan di atas, praktikum bahasa Indonesia ini juga dapat membantu memperdalam pemahaman tentang struktur bahasa dan kaidah-kaidah yang berlaku. PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa.
kata, kalimat, dan sebagainya, dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tertulis yang harus diperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Pentingnya PUBI atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dalam karya ilmiah, yaitu karena dalam penulisan karya ilmiah dibutuhkan bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan karena karya ilmiah juga merupakan sumber ilmu yang akan dipakai sebagai referensi bagi penulisan karya yang lain, jika sebuah karya ilmiah menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditakutkan akan terjadi kesalahan atau banyak penafsiran pada tiap-tiap orang. Untuk menafsirkan hal tersebut, dibutuhkan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Penerapan PUBI, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, memastikan konsistensi ejaan dan kata bahasa sehingga karya ilmiah menjadi lebih berstandar dan mudah dipahami. Keberlakuan PUBI juga mencerminkan komitmen penulis terhadap kejelasan dan keakuratan dalam penyampaian informasi. Aturan umum mengenai pemakaian huruf yang tertulis kata sesuai dengan PUBI sebagai berikut. A. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari atas 26 huruf, yaitu terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Dan huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Dan huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf Q dan X khususnya digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal awal kata diucap S. D. Huruf diktof. Di bahasa Indonesia terdapat 4 diktof yang digunakan melambangkan dengan hubungan huruf vokal A, I, U, O. Gabungan huruf konsonan K, U, Nya, Sai, Si masing-masing melambangkan bunyi huruf konsonan. F. Huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang dan termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam penulisan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama Alkitab, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk maaf Ibu, jadi dilanjutkan atau disudahkan? Langsung ke kesimpulan aja kali ya, sama silahkan di akhir. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan berikut adalah menganalisis ejaan yang digunakan karya ilmiah menunjukkan PUB yang untuk menerapkan dalam Mohon bahasa maaf Kak Indonesia. Erika, waktu sudah habis. Mohon maaf karena waktu sudah tidak mencukupi presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.